Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Beranda Podcast. Seperti episode sebelumnya, kita akan berbincang-bincang soal PWNU DKI Jakarta ke depan. Masih bersama saya Alfi Syahri Hilman dan saya ditemani oleh co-host saya Bung Alek. Ya. Dan narasumber kita kali ini kita kembali menghadirkan salah satu pengurus NU dan juga tokoh Betawi. Ya, kita sapa langsung Kiai Lutfi Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai, sehat? Alhamdulillah. Sibuk banget kayaknya ya. Muter-muter. Ya, kalau nggak sibuk bukan manusia. Iya. Karena orang Betawi nggak ada yang nganggur. Oh, Iya. benar. Tidur aja, kerja lu tidur mulu. Iya, bisa ada kerjanya kayaknya. Masih ada kerjaan. Jadi stigma orang Betawi demen nganggur itu Nggak ada. Nggak ada. Nggak Ya? Ada kerjanya terus. Terus kerjaan. Ngapain kerjaan lu ngopi aja Iya. gitu. Iya. Mengaji, sembahyang mengaji kerja. Oh iya. Iya. Kerjaannya sembahyang mengaji. Iya, terus ada banget lagunya gitu. Ya Alek kan kerjaannya nganggur. Nganggur. Iya. Saya demen banget mah kerja nganggur. Ya, karena time is money kan. Waktu adalah uang. Kalau kita banyak gerak itu banyak menghaburkan uang. Mendingan nganggur. Enakan di rumah nganggur kayak. Lagi ini kayak apa bensin mahal banget kayak muter-muter juga berasa. Iya. Iya Kiai. Kiai kan nih kita kenal Kiai sebagai sosok tokoh Betawi lah Kiai. Nah, saya mau tanya Kiai, hubungannya Betawi dengan NU tuh sebenarnya sejauh apa sih? Kalau secara amaliyah kan kita orang Betawi ini kalau udah mulai maulid, udah nggak bisa berhentiin, ya? Terus maulid apa maulid gitu. Nah, menurut Kiai kayak gimana sih Hubungannya sejauh mata memandang. Jadi DNA keagamaan orang Betawi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena kurangnya pendekatan dan sosialisasi serta upaya-upaya pemahaman, sehingga banyak orang Betawi yang apatis terhadap NU. Padahal organisasi yang menjaga, merawat, memelihara dan mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya NU. Maka sudah seharusnya orang Betawi tidak malu mengatakan bahwa dia itu NU. Meskipun ada kekhasan tersendiri, terutama tadi yang disampaikan terkait dengan maulid. Intensitas maulid orang Betawi itu memang lebih kuat ketimbang masyarakat NU di luar Betawi. Masyarakat NU di luar Betawi itu kalau mau maulid dulu kan nunggu bulan Rabiul Awal. Iya. Tapi kalau buat orang Betawi, maulid itu siklus kehidupannya. Iya. Dari mulai dia ngelamar, nikah, kemudian hamil 7 bulan, lahir, gunting rambut, khitanan, terus ngobek berhasil maulid, anaknya masuk negeri maulid, anaknya apalah semacam kaulan gitu, jatuh kata ketika hajatnya terkabul, dia pasti maulid. Gitu. Jadi maulid itu bagian siklus dari kehidupannya. Dan kalau menurut sosiologi ini kan upaya menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupannya, karena dia yakin bahwa uswah terbaik itu, contoh terbaik untuk kehidupan ya Rasulullah ya. Nah, Kiai, khasnya nih kita orang Betawi ya. Orang Betawi itu biasanya kalau mak bapak kita ngajarin, lo orang Betawi harus bisa ngaji sama main pukulan. Gitu tuh. Nah, menurut Kiai ini, apa sih pentingnya kita buat orang Betawi itu bisa main pukulan gitu? Jadi dulu itu dikenal dengan istilah atau singkatan 3S. 3S. Sekolah, sholat, silat. Kenapa sholat nomor 2? Pertama urutannya dalam rukun Islam, dia kedua. Iya. Kenapa sekolah nomor 1? Karena tanpa ilmu ibadah tidak akan diterima. Makanya
dia harus ada ilmunya. Sholat itu bagian dari kebutuhan akan spiritual. Sementara silat itu bagian dari keterampilan. Zaman itu silat itu betul-betul bela diri ya. Bela diri. Karena situasi yang mengharuskan kita punya kemampuan untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri minimal, baru kemudian keluarga, dan itu membutuhkan keahlian silat di samping juga untuk menjaga kebugaran tubuh. Makanya dia harus bisa ngaji sebagai ketaatan terhadap agamanya, juga dia harus punya kemampuan untuk bermain silat, karena nanti ada budaya yang mengharuskan kita punya kemampuan silat. Misalnya di Cakung itu dulu ada budaya ujungan. Ujungan itu kalau ada orang kriaan, orang pesta, maka pendekar-pendekar ini kumpul bikin permainan namanya ujungan. Itu ada rotan direndam di air, itu dibuat mukul dari mulai dengkul ke bawah, dan sebelum itu mereka harus mencak main kembangan, yang itu namanya latar. Jadi kembang latar, dia main-main kembangan, baru kemudian adu jago, dan siapa yang menang disebut jawara. Hadiahnya anduk. Anduk. Dan itu jadi jawara itu bukan saya dari Cakung datang ke Condet nantangin orang sini lalu menang. Itu jawara, bukan. Jawara itu ya semacam ada rule-nya, ada aturan mainnya gitu. Sehingga dia disebut jawara, juara dalam permainan itu. Dan itu membutuhkan skill silat. Termasuk misalnya palang pintu. Dulu kan nggak sembarangan ketika membawa pengantin lantas diterima, maka di situ adu keahlian. Makanya kenapa ada orang tua ajarin ya ngaji dan silat. Ya. Iya. Kalau Aleka kungfu kayak. Iya. Kalau kita ada keturunan Cina, kungfu panda jadinya. Oke. Nah, ini kan banyak banget ya korelasinya tuh orang-orang Betawi dengan NU gitu, dan yang memang yang membawa NU ke sini ya guru-guru kita di Betawi nih. Iya. Ya rata-rata muasis kita NU Jakarta itu ya guru-guru Betawi kan. Nah, menurut Kiai ini ya, apa sih faktornya tuh? Kalau tadi sih saya juga udah ngobrol sama narasumber sebelumnya Bang Junai ya. Kebetulan masih ada keturunan sama Guru Mukni ya, Bang Junai. Dan apa sih yang jadi masalah tuh sekarang orang Betawi itu susah untuk ngakuin kalau dia itu bagian dari NU, padahal secara kultur, secara amaliyah ya sama NU, sama bahkan lebih daripada yang di Jawa Timur kan. Menurut Kiai gimana tuh? Jadi ini bermula ketika NU menjadi partai politik. Sementara situasi itu waktu itu butuh semangat heroisme. Dan kebetulan Masumi punya itu dengan Hizbullahnya. Padahal Hizbullah itu juga termasuk Mbah Hasim sebagai salah seorang pendirinya. Nah, orang Betawi lebih merasa cocok ke Masumi. Jadi partai politiknya tokoh-tokoh Betawi dulu itu ya Masumi. Karena itu dibutuhkan untuk melakukan perlawanan. Saat itu ketika agresi militer Belanda kedua, maka sipil-sipil yang melakukan perlawanan itu mereka yang tergabung dalam Hizbullah. Bukan di dalam Nahdlatul Ulama, yang akhirnya berimbas hingga hari ini. Makanya itu tadi yang saya bilang bahwa
DNA keagamaan orang Betawi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang harus disadarkan kepada mereka gitu. Yang harus dikasih pencerahan sehingga mereka tidak malu untuk mengatakan bahwa saya ini Nahdlatul Ulama. Karena dari kultur dan amaliyah ya NU gitu. Tapi Kiai Kiai ini kan berarti udah pasti kan ya orang Betawi asli gitu. Nah, kalau saya boleh tahu kapan Kiai ini ber-NU Kiai atau berkiprah di NU Kiai? Jadi pertama Betawi asli dulu. Betawi itu berbeda dengan yang lain. Kalau etnis lain disatukan oleh darah. Tapi kalau Betawi tidak. Dia disatukan oleh banyak percampuran dari beragam budaya yang ada di Jayakarta ini pada dari masa kolonial hingga hari ini. Nah kan saya menyadari itu NU sebetulnya sejak masih mahasiswa ketika lihat amalia itu. Namun kemudian baru mulai ingin terlibat, meskipun waktu ketuanya Bang Yan Farid saya sempat diminta, saya bilang enggak Bang gitu. Sementara ini saya belum mau organisasi, biarin saya kultur aja. Baru setelah almarhum Pak Saifullah Sekda itu meninggal, Kiai Said titipan saya, baru kemudian saya berkhidmat di NU secara struktur. Siap. Nah, Kiai kan imam besar FBR, Kiai. Forum Betawi Rempo. Nah, ya kemarin mungkin sebagian orang-orang NU di Indonesia yang diundang di Harlah itu mendengar kalau bahwasanya Gus Yahya menyebutkan FBR sebagai bagian dari NU gitu. Nah, itu instruksi Kiai itu FBR saya lihat di beberapa gardu ada bendera, di atasnya bendera NU, di bawahnya bendera FBR gitu. Ya itu tadi yang saya katakan, DNA-nya orang Betawi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan oleh karenanya saya sebagai pimpinan harus memberikan penjelasan kepada anggota bahwa kita itu bagian dari NU, amaliyah kita amaliyah Nahdlatul Ulama, ya kan? Sehingga nggak usah malu. Dan saya tidak akan pernah takut untuk membawa itu secara organisasi. Makanya di mana ada bendera FBR, saya minta kepada seluruh anggota ada bendera NU di atasnya, kan? Bahwa kita ini amaliyahnya ya amaliyah NU. Kultur kita juga kultur NU. Kalau tidak begitu, bagaimana orang Betawi bisa dikenalkan bahwa NU itu adalah amaliyah mereka, bahwa NU itu adalah kultur mereka, kultur orang Betawi. Selama ini ada banyak orang Betawi yang menjadi pengurus di NU atau NU secara jamiah, tapi mereka tidak bisa kemudian atau kuranglah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat Betawi bahwa NU itu adalah kita adalah NU. Tapi ada nggak yang nolak gitu? Nggak ada, karena memang amaliyahnya FBR ya amaliyah NU. Jadi nggak ada penolakan. Kan ini cuma persoalan penegasan aja. Bahwa kita sudah melakukan itu, kecuali kalau kita bukan penegasan tapi melakukan perubahan dari melakukan A harus melakukan B agar bisa disebut B, kan enggak. Kita memang sudah melakukan amaliyah itu dan kita hanya mempertegas amaliyah ini namanya ini loh. Ya karena beberapa ormas ya, saya lihat yang berani mendeklar dia dengan memasang bendera NU lebih tinggi daripada organisasinya ber-FBR gitu. Saya belum lihat yang lain ya. Karena biar bagaimana NU lebih dulu lahir ketika
FBR. Sebelum ada FBR sudah ada NU, bahkan Iya. sebelum Indonesia ada NU sudah ada. Dan mungkin bagian dari apa FBR meninggikan tingkat ulama ya. Ya, jadi karena biar bagaimana juga masyarakat Betawi itu dipimpin oleh ulama. Iya. Dan itu nggak lepas dari tradisi masyarakat Indonesia keseluruhan, dan itu juga yang ada di NU. Makanya kenapa harus takut, kenapa harus malu? Karena identitas itu bukan sebuah beban, tapi kekuatan. Iya. Itu yang harus kita sadari, gitu loh. Jadi identitas bukan beban. Kenapa sih kita takut? Gua NU ini. Terus jadi beban? Enggak. Tapi identitas itu adalah sebuah kekuatan. Iya. Kekuatan yang memotivasi kita untuk bisa terus menjawab tantangan dan perubahan yang ada, kan gitu. Iya. Jadi bukan beban. Salah kalau kemudian kita menjadikan identitas itu sebagai beban, pada akhirnya kita malu untuk mengatakan itu di hadapan orang lain. Iya, iya. Makanya saya kan juga belum mengenal FBR itu lebih dekat ya sebelum kenal sama Kiai gitu. Dan yang masyarakat tahu itu konotasinya ya FBR ya ya mainnya di parkiran ya, bahkan ada yang ngecap preman, organisasi preman. Dan semenjak saya kenal Kiai ini ya, semenjak saya tahu Kiai, saya ngerasa berat juga tugasnya Kiai Lutfi ya untuk ngadepin anggota yang begini ya, dan ini bagian dakwah Kiai ya. Dan itu realitas lah. Saya juga tidak akan menafikan bahwa sebagian anak-anak mungkin sering ada itu kan ekses dari semangat korsa yang tinggi, kan? Jadi padahal kan kasuistis banget. Misalnya kasusnya di pojokan condet ini, tapi orang melihatnya keseluruhan FBR. Dan saya akuin kalau itu memang ketidakbecusan saya untuk memimpin. Kalau kemudian mereka semua orang baik-baik, lalu di mana medan dakwah saya kan? Iya benar kayak. Iya kan? Mereka orang yang belum pernah kepentok tiang masjid gitu. Dan itu medan dakwah kita gitu. Bentuk tiang. Sekarang harus dijedotin dulu. Bener loh. Iya, makanya saya ya sama lah, saya sebelum saya kenal Kiai Lutfi ya, pandangan kita masyarakat awam ya FBR gitu ya, nggak ada bedanya dengan ormas-ormas yang lain gitu, yang yang Ada di jalanan lah. berbuat. Ya, saya tahu itu bahwa semua orang dari awal kelahiran FBR selalu dipandang stereotip, negatif. Kegiatan positif pun tidak ada yang mau meliput. Misalnya kita harus mengeluarkan kocek sendiri untuk membiayai itu, nggak ada yang mau mereka. Karena FBR kemudian dibangun image yang negatif. Tapi kan menjadi menarik ketika misalnya ada kasus, dan itu kasus pasti masuknya di berita utama, dan bukan hanya sehari, kadang itu 2-3 hari. Artinya ada orang yang kemudian menjadikan ini sebagai istilahnya, mereka melakukan eksploitasi loh terhadap FBR ini untuk keuntungannya sendiri. Buktinya ketika ada kasus misalnya ribut di sono, ribut di sini, selalu ada di jam tayang utama itu di media-media. Headline yang masuknya. Iya, headline news, dan bukan hanya sehari, kadang bisa 3 hari. Berarti kan ada orang yang mencoba mengorkestrasi sengaja gitu kan, untuk kepentingannya. Nah, itulah juga gambaran masyarakat kita yang kadang mudah dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya. Nah, saya melihat bahwa ini yang harus diperbaiki, salah satunya bagaimana kita sebagai masyarakat tidak terlibat konflik secara langsung, karena itu bukan konflik kita. Yang konflik adalah elit. Kita tidak seharusnya ikut melibatkan diri dalam konflik mereka. Dan itu bukan pekerjaan mudah ya kan. Itu perlu pekerjaan yang berkesinambungan. Iya benar.
Ya itulah saya belakangan ini baru tahu gitu ya, ternyata ya FBR bukan cuma ya sekedar urusan parkir, urusan ini, tapi bahkan saya baru tahu Andilan Kebo itu setelah kenal Kiai. Saya dari lahir jadi orang Betawi, Kiai. Bapak mas saya Betawi, Kiai. Cuman saya nggak tahu Andilan Kebo ya kan kalau nggak kenal Kiai. Ternyata di luar itu ya yang kita nggak tahu, FBR ya menjaga tradisi-tradisi budaya Betawi yang sampai saat ini sudah mulai jarang kenal sama dikenal banyak sama orang. orang. Iya, karena FBR itu kan bukan sekedar ormas, tapi ormas yang berbasis kearifan lokal masyarakat Betawi. Maka mau tidak mau, meskipun tidak bisa keseluruhan, setidaknya ada hal yang memang patut kita jaga. Dan tradisi itu nggak selalu harus dijaga, tapi harus ditumbuh kembangkan. Dan nggak selalu harus dipelihara. Karena boleh jadi itu sudah tidak lagi cocok zaman sekarang. Misalnya dalam setiap event harus ada petasan. Kalau dulu rumah masih jauh-jauh, jaraknya bisa dari satu rumah ke rumah lain itu bisa 500 meter. Wajar kalau ada petasan sebagai isyarat. Kan petasan itu isyarat ya, pemberitahuan, pengumuman bahwa ada apa itu gitu. Kalau misalnya ada orang pergi haji, oh itu dia baru udah mulai berangkat. Kalau dia pulang haji, oh ada yang pulang haji. Oh besan udah datang gitu kan. Oh pengantin udah datang kan itu. Tapi kan sekarang sudah tidak relevan. Kenapa? Karena rumah itu berdempetan. Kalau kita masih menjaga tradisi petasan, kayak apa itu kebisingan yang menciptakan. Kan? Karena jendela, pintu rumah kita bisa ikut bergetar akibat ledakannya. Belum ada yang sakit gigi ya. Sama seperti silat hari ini sudah bukan lagi konsepnya bela diri, tapi sudah seni. Seni bela diri, lebih condong ke seninya. Makanya pelatihan silat tidak seperti zaman dulu yang memang ekstrim, karena memang untuk bela diri. Tapi sekarang sisi ekstrimnya itu sudah ditinggalkan. Lebih fokus kepada seni bela dirinya. Ya, saya juga lihat kayak itu main golok. Wah, mantap juga ya main goloknya. Ya kata orang mendingan main golok daripada main perempuan. Iya. Aleka mungkin mau tanya lagi kayak ini. Dia banyak pertanyaan nih kayak. Iya, kayak apa namanya? Ini kan mau menjelang konferwil kayak ya. Kira-kira kayak ini menjelang pergantian kepengurusan ini, kira-kira apa kayak idealnya itu seorang pemimpin DNU di Jakarta ini kayak? Ya, saya kira gini, NU itu juga harus menghargai kearifan lokal di masing-masing wilayah, tanpa meninggalkan ciri khas utamanya NU-nya, gitu kan. Justru agama aja menjadi tumbuh dan berkembang karena budaya. Berapa banyak budaya memberikan kontribusi untuk pengembangan agama. Maka sudah seharusnya NU itu tidak hanya melulu wajah Jawa, gitu kan. Maka biarkan dia tumbuh dan berkembang, berakulturasi dengan budaya-budaya lokal. Karena apa? Karena biar bagaimana kita tidak ingin, terutama NU Jakarta, menjadi NU yang amnesia terhadap sejarahnya sendiri, di mana dia ada, dan juga tidak punya keberpihakan terhadap masyarakat di mana NU itu ada. Karena NU itu ada di satu wilayah, maka mau tidak mau dia harus punya keberpihakan terhadap penduduk sekitar, dan juga tidak melupakan sejarah masyarakat sekitar. Karena sejarah masyarakat sekitar itu bukan harus diabaikan, ditiadakan, atau dihilangkan sama sekali,
tapi seharusnya diakurasi Iya. sehingga menjadi sebuah kekayaan bagi NU itu sendiri. Ya. Sehingga NU Jakarta ke depan ya harus ikut terlibatlah dalam isu-isu terkait dengan kearifan lokal. Apalagi Jakarta ini kan ke depan dengan tagline-nya hari ini kota global berbudaya. Bahwa ketika dia melulu menjadi kota global dengan menafikan sejarah Jakarta, maka dia menjadi kota yang tidak berjiwa. Kalau Jakarta tidak punya keberpihakan terhadap penduduknya, maka ketika terjadi persaingan, penduduknya hanya akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Sehingga kita butuhkan itu tadi, bagaimana kita mengkurasi sejarah. Seharusnya PWNU juga ikut terlibat dalam hal itu. Bagaimana Berlin itu sekarang menjadi sebuah kota besar tanpa melupakan luka akibat tembok. Mereka nggak melupakan, tapi itu dikurasi. Bagaimana Paris bisa tegar menjadi Paris, bagaimana Kyoto bisa hebat menjadi Kyoto, karena tidak pernah melupakan sejarahnya. Termasuk NU, dia tumbuh dan berkembang kan dari sejarah Indonesia yang panjang. Jadi orang mau NU ya nggak harus Jawa. Iya. Dan nggak harus Gus, karena bisa jadi Bang. Iya. Benar. Ya. Kita Atau bisa jadi Bung kan. ya kita orang Betawi kan ya nggak. Saya juga baru tahu Gus-Gusan dulu ya semenjak di NU gitu kayak. Nah, kayak Jakarta ini kan sekarang ya sesuai tagline-nya kota global yang saat ini menjadi miniaturnya Indonesia lah, ya. Berbagai macam suku tuh ada di sini dan menjadi warga Jakarta juga kayak. Untuk kedepannya kayak PWNU itu seberapa penting kayak menurut Kiai ya untuk dipegang oleh putra daerah kayak. Jadi persoalan PWNU dipegang oleh putra daerah atau bukan itu tidak menjadi penting. Tapi bagaimana ketua PWNU ke depan itu punya visi yang melibatkan juga kearifan lokal setempat, kan? Sehingga bisa ikut memberikan kontribusi. Apalagi tadi saya katakan bahwa DNA keagamaan masyarakat Betawi yaitu Aswaja. Jadi seharusnya NU itu hadir dalam persoalan-persoalan mereka agar mereka tidak lagi malu mengatakan dirinya sebagai NU. Gitu. Sehingga NU itu bisa menjadi besar dan kuat. Karena tanpa itu saya kira NU itu hanya sebatas elitis yang tidak punya program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi yang kita hadapi hari ini adalah kota global. Maka yang kita butuhkan adalah pemahaman keagamaan yang inklusif, pemahaman keagamaan yang ramah, yang toleran, tanpa menghilangkan jati dirinya, kan? Ini soal kemandirian NU, ini yang selalu kita tanyakan udah tiga narasumber termasuk Kiai soal kemandirian NU. Nah, saat ini kan sudah berkali-kali menjadi wacana, Kiai. NU DKI mau bikin rumah sakit, mau bangun sekolah, universitas, kan? Ada Unusia Jakarta, meskipun ada nama Jakartanya, tetap secara hak pengelolaannya itu kan bukan di PWNU. Nah, kira-kira untuk mencapai cita-cita kemandirian NU, kita tuh sebagai warga NU, terutama pengurus NU tuh kedepannya tuh harus gimana, Jadi saya kira ide itu, gagasan atau wacana itu bisa diwujudkan. Lagi-lagi kayak itu tadi, menyadarkan orang Betawi bahwa dia adalah NU. Karena kalau kita lihat hari ini banyak pesantren besar itu
hibahnya orang Betawi. Iya. Sehingga kita kalau jangankan membangun klinik, rumah sakit pun bisa kalau misalnya semua orang Betawi itu menyadari bahwa dia NU dan juga pentingnya berkhidmat di NU, sehingga dia akan merelakan gitu kan tanahnya dihibahkan kepada NU untuk dibikin hal-hal yang bermanfaat. Dong pesantren-pesantren aja yang ada di Jakarta ini yang dikelola bukan oleh orang Betawi itu wakafnya orang Betawi. Iya. Kenapa kita nggak bisa juga? Ini kan jadi persoalan kita karena kita tidak pernah mengenalkan NU gitu kan kepada masyarakat Betawi. Kalau dulu ini lebih dikenalkan, lebih dekat, mereka lebih merasa at home dengan NU gitu kan, atau punya sense of belonging, maka boleh jadi dari dulu juga udah ada rumah sakit. Iya. Bukan hanya sebatas klinik, mereka akan kasih wakafkan tanahnya untuk jadi wadah perjuangan NU, entah itu bentuknya rumah sakit, entah klinik atau lembaga-lembaga lain yang bermanfaat buat umat. Iya, ya memang orang Betawi itu gampang gitu kalau untuk urusan agama gitu ya, kan nyerahin harta bendanya semua, hibahin untuk agama, diserahin untuk agama. Yang memang ini sih. Tapi yang jadi kendala juga Ki, ini nggak tahu ya, memang apa cuma Betawi sini yang ngerasain begitu. Rata-rata ntar kalau diwakafin, ya, orang tuanya udah nggak ada, anak cucunya ngakuin lagi Ki. Iya, makanya legal standingnya dibereskan. Iya. Begitu. Kalau dulu memang lebih didasari pada kepercayaan. Iya. Tapi sekarang ini kepercayaan saja tidak cukup. Iya. Maka dia harus dibentengi dengan legal formalnya. Pada saat dia wakafkan, maka diurus akte ikrar wakaf, daftarkan ke PWI, maka dia sudah sah menjadi tanah wakaf. Dan itu tidak boleh dikembalikan lagi ke ahli waris, sebab tidak ada ahli waris wakaf. Yang namanya wakaf terputus. Putus ya, ada. Cuma memang dia punya pengawasan. Ketika nadir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diperuntukkan dari wakaf itu, maka mereka bisa melakukan pengawasan. Iya Ki. Nah, ini Ki yang sekarang jadi omongan nih Ki. Ya, saya nggak tahu juga saya waktu itu nulis masukin Kiai dalam 7 figur yang berpotensi mimpin PWNU itu ya, karena banyak omongan-omongan nih di warga NU, di MWC, di ranting, kayaknya nanti Ki Lutfi mau maju nih PWNU ya. Nah, saya mau konfirmasi nih Ki, ada keinginan Ki maju PWNU? Kalau keinginan tidak ada, saya cuma berkhidmat, tidak sedang meniti karir di NU. Hatta setelah kepengurusan ini habis, saya misalnya dikembalikan ke ranting, saya pikir nggak ada masalah, karena saya berkhidmat, tidak sedang berkarir. Atau bahasa puitisnya, meskipun saya hanya debu yang menempel di bendera NU, itu sudah cukup. Tapi kalau memang dimungkinkan dan kesempatan itu ada, maka nggak salah juga lah ketika saya itu maju. Sebab semua orang berpotensi dan berhak untuk menjadi bakal calon ketua PWNU. Yang penting kan memang sesuai mekanisme. Kalau tiba-tiba kita menurunkan orang, itu yang nggak boleh kan? Ketika mekanismenya ada dan semua orang berpeluang untuk menjadi ketua PW, termasuk saya kan? Iya benar. Nah, ketika kalau misalnya nih Kiai, misalnya cabang-cabang merestui Kiai untuk maju nih Kiai, untuk dicalonkan menjadi ketua PWNU.
Kiai pilih mana? Pilih PWNU apa FBR? Itu bukan sebuah pilihan karena saya bisa melakukan kedua-duanya. Iya. Jadi bukan sebuah pilihan karena itu dua jenis yang berbeda, dua entitas yang berbeda, gitu kan? Kecuali kalau saya suruh milih NU apa Muhammadiyah kayak gitu. Tapi kalau antara NU dan Betawi ya bukan pilihan, karena keduanya bisa bersinergi, bisa saling mendukung untuk memperkuat kan gitu. Jadi itu bukan pilihan. Soalnya begitu kan ya, kita kan wartawan ya, di bawah tuh kita dengar ya. Dengar omongan-omongan ya, nanti Kiai Lutfi kalau dia maju ya FBR-nya siap dilepas gitu. FBR-nya siap dilepas dan memang kan kita berkaca juga dengan PBNU kan, terutama Rois Am. Rois Am itu ya semenjak selepas Kiai Ma'ruf ya sudah diberikan pilihan ya antara mau ketua umum MUI atau milih Rois Am gitu kayak agar konsentrasinya lebih terfokus gitu di NU. Jadi karena tadi saya harus mengulang lagi bahwa DNA masyarakat Betawi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Dan saya kebetulan adalah pemimpin di salah satu ormas yang terbesar untuk Betawi di Jakarta, gitu kan? Tidak lantas kemudian misalnya saya harus mengundurkan diri untuk menjadi ketua NU karena anggap aja saya itu tokoh Betawi yang diberi tugas tambahan untuk ngurusi NU gitu. Karena kulturnya orang Betawi ya kultur NU. Ya, sama aja kayak. Iya, itu hanya tugas tambahan NU dan itu bagian dari penghikmatan. Iya. Bahkan menurut saya lebih berat ngurusin FBR kayak. Iya. Ngurusin NU. Karena ngurus NU itu ngurus orang yang udah sering kepentok tiang masjid. Iya. Tiang mas. Dan lembaganya sudah berjalan puluhan tahun, masyarakatnya sudah jelas, legalitasnya sudah ada. Jadi bukan seperti orang yang membabat hutan yang kemudian harus membuat sebuah bangunan baru. Kita kan hanya memanage sesuatu yang sudah ada agar yang sudah baik itu bisa menjadi lebih baik. Kan gitu aja. Iya benar ya. Iya. Kayak kan di FBR tuh imam besar kayak. Itu imam besar tuh sama ketua umum sama apa beda kayak? Sebetulnya ketua umum itu jabatan secara organisasi. Imam besar itu hanya pilar yang diberikan oleh teman-teman. Kenapa saya membahasakan imam dalam sebuah jamaah harus ada orang yang di depan untuk memimpin jamaah. Bukan berarti dia lebih pintar, bukan berarti dia lebih alim, bukan berarti dia lebih hebat. Cuma karena harus ada orang yang di depan yang mengkomandoi itu. Dan dia tidak maksum, tidak kebal. Kapan waktu imam itu bisa diganti oleh makmum yang ada. Makanya kenapa teman-teman menyebut saya imam besar. Karena di tingkat yang terbawah juga imam-imam juga yang ketika dia batal maka dia bisa diganti. Iya. Saya pikir beda kayak. Dan imam itu tidak lantas tempatnya harus lebih tinggi dan jamaahnya di bawah. Dia hanya ambil posisi agak ke depan sedikit. Gitu. Jadi tidak ada hal yang spesial, tidak ada hal yang luar biasa. Cuma dia memang punya tanggung jawab yang lebih dibanding jamaah kan itu. Itu cakupannya tuh FBR sampai mana nih? Bekasi, Jabodetabek ada. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Itu semua satu kepemimpinan ketua umumnya Kiai. Iya, karena biar bagaimanapun imam itu nggak boleh ada dua. Imam itu harus satu dan jamaah harus ikuti imamnya, gitu kan? Sehingga semuanya tetap satu komando. Meskipun di bawah ada korwil, tapi korwil itu bukan tersendiri. Korwil bagian dari pengurus pusat yang mewakili pengurus pusat di masing-masing wilayah.
Berarti Korwil itu tingkatannya apa? Kota. Kota Madia dan kabupaten. Iya iya. Itu saya pikir apa ada kayak sama kayak NU gitu kan, ada Suriah, ada Tanfiziyah gitu. Enggak, dia cuma ada pembina sama penasehat dan pengurus harian. Iya, Dia iya. tidak seperti NU ada kayak kepanitiaan, ada SC, ada OC gitu. Iya. Ada Suriah, ada Tanfiziyah, ada DPR nggak ada. Iya iya iya. Jadi tetap aja keputusan juga harus didiskusikan bersama. Tidak mungkin, tidak lantas kemudian saya imam, saya bisa memutuskan itu sendiri, apalagi terkait dengan keputusan-keputusan strategis. Misalnya pilkada kita mau dukung siapa itu, meskipun saya bisa melakukan itu, tapi saya tidak akan gunakan hak itu. Iya. Saya tetap akan mengajak teman-teman untuk diskusi dengan memberikan pandangan-pandangan mereka, lalu kita putuskan bersama. Sehingga ketika kita memutuskan sesuatu, itu hasil keputusan bersama dan tanggung jawabnya juga tanggung jawab bersama. Iya. Berarti Kiai kalau setiap momen pilkada itu didatengin 3 gubernur Kiai. Ya, kalau ada 3, kalau ada 5. Iya maksudnya Jakarta, Bogor, Depok, Iya. Tangerang. ya Jawa Barat sama Banten Kiai. Ya, betul. Karena kayak kemarin milad ke 24, saya sengaja tidak ambil di Jakarta kan, ambil di Kota Tangerang, dan itu difasilitasi oleh Wali Kota Tangerang, Bang Samudin, dan juga Gubernur Sandra Andra Soni. Dan bahkan Gubernur Banten cukup lama karena saat dia nyanyi dijeda oleh ajan, masih nunggu ajan, dan di situ masih dapat 2 lagu lah. Nah, artinya bahwa kegiatan itu bisa sukses juga karena didukung oleh Pemkot Kota Tangerang dan Pemda Banten. Iya. Enak berarti permainan. Kalau lagi pilkada kayak gini, bikin musik lah. Pertama, tingkat gubernur, 3 Iya. DKI, Jawa Barat, Banten. Lalu tingkat kota, ya kan? Wali Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, sama Jakarta sendiri. Iya. Gitu. Makanya kenapa kemudian saya banyak itu ngeklik dengan banyak pemimpin kota di luar Jakarta, yaitu karena tadi organisasi itu ada di tempat masing-masing. Iya. Pusing gitu ya. Ya memang harus pusing lah, Iya. kalau nggak bisa ngurus semua. Iya, benar. Ya kalau Aleka mah senang permainan banyak ya. Permainan. Kalah di sini masih menang di sana. Iya, itu yang terjadi. Jadi setiap pilkada saya harus memikirkan banyak semua dan masukan dari semua teman-teman. Saya harus profiling semua calon-calon itu, baik gubernur maupun wali kota atau bupati. Iya. Gitu Lek. Iya, makanya main juga nih. Jauh juga kayak dari Cakung tuh muter-muter tuh ya. Di Jabodetabek itu ke Karena Tangerang. Semuanya harus persetujuan pimpinan pusat kan. Iya. Ketika mereka mau mendukung si A, mereka hanya mengajukan ini loh yang kita mau dukung. Oke, baru pengurus pusat yang ini yang melakukan pengesahan agar itu bisa satu komando, bukan hanya mendukung tapi juga memenangkan. Iya. Berarti nggak boleh misalnya untuk Korwil Depok main sendiri, ini main sendiri nggak bisa? Nggak boleh, karena kita harus untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan. Iya. Jadi bukan hanya faktor Depok sendiri kan. Dan kadang mungkin mereka lebih kurang jernih ketika memahami itu karena tidak adanya jarak. Tapi kalau yang di luar kan punya jarak, jadi masih bisa ngasih
masukan-masukan yang mana yang terbaik yang seharusnya kita dukung. Iya. Nah, kayak tantangan kayak terberat nih, yang kayak rasa ini paling berat nih, ya, selama mengimami FBR kayak. Ya kita tahu lah kalau latar belakang kiai ya kiai gitu ya, orang yang bukan orang Betawi yang cuman ya bisa silat terus menjaga kebudayaan kearifan lokal Betawi, tapi ya ada background keagamaannya juga kayak. Nah, selama kiai menjadi imam besar kayak, menurut kiai ini tantangan terbesar kiai itu apa sih? Tantangan terbesarnya mungkin orang yang disebut kiai yang sulit untuk masuk surga dan lebih dekat kepada pintu neraka. Tantangan terbesarnya. Kenapa? Bahasa takaburnya, amal saya cukup untuk menjadikan saya calon penghuni surga, gitu kan? Begitu sampai di depan pintu surga, ditarik sama malaikat. Kemarin yang gebukin orang anggota FBR. Katanya ada. Kita harus tanggung jawab. Nah, persoalannya itu kita berbagi tanggung jawab. Ibaratnya kita ini lagi di lumpur. Kalau kita ngaku bersih, diketawain orang lah. Bagaimana lu bersih? Lu ada di lumpur, kotor, celemotan, gitu kan? Tapi orang nggak tahu kita lagi di lumpur itu ngapain. Dan kita nggak perlu jelasin juga sama orang, capek jelasin. Jadi tantangan terbesar ya disalah mengertiin orang, itu hal yang biasa udah. Dianggap bagaimana? Itu ketua umumnya kiai, gitu kan? Masa kerjaan anak buahnya jagain parkiran, jagain karaoke, diskotik, gitu kan? Coba mana ada kiai? Tapi kan mereka nggak tahu. Saya bilang pernah dulu banyak yang kritik itu, apa itu? Ketua umumnya kiai, anak buahnya jagain diskotik, jagain karaoke. Saya bilang, Anda pernah ke diskotik nggak? Pernah ke karaoke nggak? Belum pernah. Masuk coba. Begitu masuk, kita harus ada air mineral. Ya, nggak pengen air mineral, pengen jus, ada beberapa jus di situ ditawarkan. Nggak pengen itu, pengen kopi, ada. Pengen teh, ada. Kita lapar, ada nasi goreng, ada kentang goreng, ada pisang goreng dengan beragam topping, kan gitu. Saya mau tanya, itu halal apa haram? Halal kan? Jadi pada saat anak-anak dapat gaji, jangan ditanya boleh jual yang macam-macam. Anggap aja itu boleh jual itu. Yang bikin haram pertanyaan. Lalu parkiran, silakan kalau mau ditertibin, silakan. Anda tahu nggak salah satu perusahaan parkir yang ada di Jakarta itu perusahaan parkir dari luar, mereka lewatin laut, menyeberangi udara orang, masuk ke wilayah negara orang untuk mengambil parkir. Ngapa jadi gua bermasalah? Parkir kan? Kalau dia kriminal, itu berarti ada pelanggaran KUHP dengan cara maksa. Itu udah pelanggaran, laporin pasti akan diproses secara hukum. Sejauh dia tidak melakukan pemaksaan, dan itu sah-sah aja kok. Masalahnya apa? Kalau mau ditertibkan, ya kita tertibkan aja bareng-bareng, nggak ada masalah kok. Waktu itu pernah video harus tertibkan, ya silakan, ayo saya bantu tertibkan. Kenapa? Mungkin anak-anak hanya akan ada perubahan dalam menerima uang, biasanya harian, ini bulanan kan gitu. Tapi ketika dikasih rompi, seragam, mereka lagi lebih terhormat kok. Kan? Dan yang namanya parkir itu nggak bisa membuat kaya mereka, hanya sekedar buat melangsungan hidup dan punya sedikit martabat. Dari mana kita melihatnya? Saya lihatnya standar kecil aja. Ketika dia ngutang di warung, orang masih percaya.
oh ini masih sanggup bayar karena masih ada yang dia kerjain yang menghasilkan uang gitu, meskipun tidak banyak, meskipun bayarnya 2 hari sekali atau seminggu sekali masih dibayar, orang masih percaya ngutangin dia. Gimana kalau kita mau ngutang orang udah nggak percaya, dari mana lu bayarnya? Itu kan bermasalah. Jadi jangan hanya melihat ini cuan, enggak, mereka itu tidak kaya karena itu, dan itu hanya sekedar untuk menyambung hidup mereka. Kalau mau, ya negara kasih mereka kesejahteraan, buka lapangan kerja seluas-luasnya, maka nggak ada lagi yang melakukan kayak gitu. Lagian kalau parkiran nggak dijagain ormas juga ya, kalau motor hilang nggak ada yang bisa. Ya itu, makanya mereka kan hanya mencoba membantu. Kalau kemudian dikasih, alhamdulillah. Kalau enggak kebangetan. Iya. Nah, ini kita jadi tahu nih kayaknya. Mungkin kalau nggak ada diskusi ini ya capek juga harus menjelaskan ke masyarakat gitu. Kalau ya FBR konotasinya nggak selalu yang negatif ya. Memang untuk anggotanya ada yang bandel ya, ini masih proses ya Kiai ya. Proses sebagian dari dakwah Kiai untuk. Saya kira tidak ada anggota yang benar semua. Dan tidak ada organisasi yang dibentuk dan didirikan untuk hal-hal yang negatif. Jadi kalau kemudian ada oknum 1-2, saya kira itu bagian yang wajar karena disitulah fungsi pimpinan. Ada peluang untuk berdakwah, ada peluang untuk bisa masuk surga dengan melakukan amalan-amalan semacam itu kan. Jadi tidak ada organisasi manapun yang dibentuk, didirikan untuk hal-hal yang negatif dan merusak. Ya memang Ya memang nggak ada organisasi yang sempurna juga Ki. Ya seperti organisasi yang saat ini kita jalani juga mungkin di daerah-daerah sana masih ada aja yang pencopet ketika ditangkap punya kartanu, pelacur ya ditangkap masih punya. Jadi itu ekses dari mayoritas. Itu hal yang biasa. Jadi ekses karena kita mayoritas sehingga selalu dituduhkan hal itu, dan itu kadang buat berita lebih menarik ketimbang hanya Arfi aja kan. Siapa Arfi? Udah nggak menarik lah. Tapi dia siapa gitu kan? Oh ini online. Nah baru menarik. Kebutuhan rating ya. Alhamdulillah Kiai, terima kasih sebelumnya ya sudah hadir ke sini. Terakhir Kiai, harapan Kiai untuk NU Jakarta ke depan kayak gimana ya? Saya berharap bahwa NU hari ini sudah begitu sangat baik, program-programnya merata sampai ke lapisan terbawah yaitu ranting, dan ke depan saya berharap ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Mungkin perlu ada penambahan, penguatan terkait juga isu-isu yang hari ini berkembang dan juga pembelaan terhadap perjuangan kearifan lokal masyarakat Betawi. Karena Jakarta hari ini sebagaimana yang dikatakan oleh Gubernur, identitas Jakarta adalah Betawi. Maka siapapun dia yang ada di Jakarta secara otomatis dia orang Betawi. Maka sudah wajar kalau kemudian NU memberikan keberpihakan kepada orang Betawi. Saya kira itu. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.